Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 4 Ngadirejo dan Bapak Ibu Guru anggota PGRI Ranting Ngadirejo dan Malangsari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Sri Wahyuni. Tidak lupa marilah kita kita ucapkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita telah diakui sebagai umatnya. Mengikuti acara yang pertama akan disampaikan sambutan oleh Bapak Kepala SDN 4 Ngadirejo. Kepada Bapak Ridwan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya selaku Kepala SDN 4 Ngadirejo menyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni SPD. Mudah-mudahan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni bisa menambah pengetahuan kepada kita semuanya, khususnya di lembaga kami SDN 4 Ngadirejo, sehingga semakin hari SDN 4 Ngadirejo semakin baik dan semakin terkenal, khususnya di lingkungan desa Ngadirejo, yang bisa menjadi contoh untuk SD-SD yang lain di lingkungan SDN yang berada di wilayah Ngadirejo dan Malangsari. Oleh karena itu, ya mari kita ikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni SPD. Selanjutnya, mohon maaf, ini barangkali nanti ya, kami tidak bisa menunggui sampai selesai karena ada acara. Selanjutnya demikian. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk pada materi diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu beliau yang paling atas adalah Bapak Alvan Mainovi. Beliau adalah Bapak fasilitator kami di kelas 87 CGP Angkatan 7 Kabupaten Nganjuk. Kemudian berikutnya ini adalah Ibu Anastri Sayekti Cahyarini. Beliau adalah ibu pengajar praktek saya. Nah, ini adalah saya sendiri sebagai penyampai materi hari ini. Baik, saya lanjutkan.
positif yang mana di dalamnya terdapat beberapa materi, di antaranya adalah yang pertama tujuan pendidikan, kemudian miskonsepsi makna kontrol, pendekatan teori kontrol, kemudian makna disiplin, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, dunia yang berkualitas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan saya akan sajikan video penerapan contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas saya. Baik, saya langsung lanjutkan ke tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut: menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sesuai dengan tujuan pendidikan di sini, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak, maka peran guru adalah sebagai pamong yang menuntut. Menuntut di sini contohnya dengan melakukan pembiasaan positif. Nah, pembiasaan positif ini akan membentuk budaya positif. Nah, budaya positif ini sangat penting. Kenapa? Karena budaya positif ini akan menciptakan rasa aman, nyaman pada murid selama proses pembelajaran, sehingga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan ini sebelum kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Di sini kita akan melakukan kegiatan coba buka. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan pada kegiatan berikutnya. Sebelum kita lanjutkan pada materi budaya positif, kita akan melakukan kegiatan coba buka. Nah, di meja sudah saya siapkan kertas. Aturannya di sini kita bermain secara berpasangan. Orang pertama nanti tugasnya adalah silakan ditulis pada kertas tersebut suatu hal yang sangat berharga, yang sangat bernilai, yang tidak mungkin Anda akan membagikannya dengan orang lain. Bisa berupa keyakinan, bisa berupa harta yang paling dijaga anak, suami, seperti itu ya. Nah, seperti itu boleh rumah, boleh aset, atau mungkin SK, SK-nya boleh tuliskan, silakan monggo, sudah boleh. Tulisannya tadi yang harus dijaga, tidak boleh ada orang yang bisa membuka genggaman tersebut karena itu sangat berharga bagi panjenengan semua. Ya, ini dia. Nah, berikutnya tugas orang kedua adalah melepaskan atau membuka kepalan tersebut, boleh dengan cara apapun, boleh dengan cara membujuk, memarahi, menghardik, menggoda, menggelitik, boleh juga dengan menyuap atau menawari uang. Silakan, sudah. Nanti kita ini nanti saya jawab 30 detik dari kepanjangan Pak Bila. Nanti saya hitung saja ya. Saya hitung 1 sampai 10 gitu ya. Siap. Baik. Silakan nanti videonya membuka kepala video yang lain.
Perasaannya bagaimana Bu Titi? Perasaannya Rasanya deg-degan, berusaha agar tidak sampai teman-teman tadi bisa membuka kepala. terima kasih. Kemudian kepada yang rekan yang menutup kepala, sama ya membuka. Apakah perasaannya yang membuka berarti kembali ini tadi yang menutup kepala. Sekarang yang membuka siapa berarti? Ini sejak Bu Wisni, perasaannya bagaimana? Berusaha membuka kepalanya Bu Putri tadi. Sangat penasaran apa yang dibimbing oleh Bu Putri, maka dari itu saya berusaha menggunakan semacam cara untuk membuka. Bisa apa tidak? Sangat bisa. Kenapa? Karena Bu Putri Karena ini membukanya ya. Tangannya lebih kecil dari saya. Terima kasih. Jadi ada yang bisa membuka, ada yang bisa membujuk, ada yang tidak nih. Nah, kesimpulan dari semua pertanyaan tadi sebenarnya adalah kita sendiri sebenarnya yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kita lanjutkan pada miskonsepsi makna kontrol. Apa itu miskonsepsi makna kontrol? Ini adalah anggapan yang sering terjadi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid itu sebenarnya hanya ilusi. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat. Nah, mungkin dalam jangka waktu pendek bisa saja bujukan tersebut efektif mengontrol murid. Akan tetapi dalam jangka waktu tertentu murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak. Ilusi berikutnya yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang banyak kita lakukan. Nah, padahal hal ini justru akan mengontrol murid menuju identitas gagal. Mereka merasa buruk tentang diri mereka, kemudian mereka akan mengembangkan dialog negatif dalam diri mereka, dan ini sangat berbahaya dibanding dengan hukuman. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada dasarnya, paksaan ternyata tidak efektif dalam jangka waktu yang panjang. Dan dengan paksaan tersebut, sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk dengan adanya pemaksaan. Mungkin anak akan memiliki dendam pribadi ya di dalam dirinya, sehingga sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ilusi-ilusi seperti ini yang seharusnya kita ubah untuk dapat membentuk budaya positif. Nah, bagaimana kita dapat merubahnya menjadi budaya positif? Kita harus beralih pada pendekatan teori kontrol. Nah, berikut ini adalah pendekatan teori kontrol yang biasanya kita memandang bahwa realitas kebutuhan kita sama. Kita ubah ke teori kontrol dengan memandang bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kita tidak bisa memperankan segala sesuatu dengan sama karena kebutuhan memang berbeda. Berikutnya, stimulus respon yang kedua.
Berikutnya, pandangan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Nah, telah kita buktikan bahwa sebenarnya hanya diri kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Stimulus respon berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Kalau tadi yang pertama, pandangan bahwa orang lain bisa mengontrol kita, yang kedua saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini, kalau kita tidak bisa dikontrol orang lain, maka kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini yang sering terjadi. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, sudah seharusnya pandangan seperti ini berubah dengan teori kontrol, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau kita bisa berkolaborasi, bekerjasama dan membuat kesepakatan, maka akan tercipta pilihan-pilihan baru yang mana kita tidak perlu lagi memaksa ataupun membujuk. Kemudian, model berpikir menang kalah. Ini yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak permusuhan. Nah, sudah selayaknya kita berpindah ke teori kontrol pada model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, yang menang semuanya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Perubahan kita dari stimulus respon ke teori kontrol ini akan membentuk budaya positif yang dapat mendisiplinkan diri tanpa adanya pemaksaan. Nah, sebelum kita masuk pada kata disiplin, kita harus mengetahui dulu tentang makna disiplin. Baik, kita lanjutkan ke makna disiplin. Apa itu makna disiplin? Kita lihat. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Masih tentang makna disiplin, kita lihat pandangan Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengenai makna kata disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu haruslah ada di dalam suasana yang merdeka. Kalimat ini dikutip dari buku Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470. Nah, baik, saya ulangi. Beliau
Ki Hajar Dewantara berkata, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi masyarakat yang merdeka itu berarti masyarakat yang berdisiplin. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin yang berasal dari diri sendiri, yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, kalau kita tidak bisa berperilaku disiplin dari dalam diri kita sendiri, maka penguasa lain akan mendisiplinkan kita. Dan memang peraturan seperti ini harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi secara eksternal. Karena berasal dari luar, maka disebut dengan motivasi eksternal, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, maka diperlukan adanya disiplin diri yang kuat. Apa yang dimaksud dengan disiplin diri di sini? Saya lanjutkan. Disiplin diri adalah mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dipercayai secara umum dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi kita membentuk mereka untuk memiliki motivasi intrinsik, bukan pengaruh dari luar, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, materi ini bisa dilihat di buku Restitution School Discipline Yana Johnson tahun 2001, New View Publication North Canada, dan buku yang kedua adalah buku dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka tahun 2013, UST Press, bekerjasama dengan Majelis Luhur Taman Siswa. Nah, apa itu kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal kita lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan universal ini diyakini oleh seluruh umat, tidak membedakan bangsa, agama, bahasa maupun apapun latar belakangnya. Bapak Ibu, kita lanjutkan pada pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberi surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan
datang tepat waktu dan mengabaikan unsur ya ibaratkan ini. Kenapa begitu? Mungkin karena jumlahnya sebagai seorang guru ya. Iya. Panggilan sebagai seorang Iya. terima kasih. Ya. Terima kasih sekali Bu Susi. Kemudian yang kedua, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Intrinsik atau yang eksternal? Apa ini? Mungkin sebelah sini. Oke, kuis saja. Baik itu dengan kenakalannya ataupun dengan tertibnya, disiplinnya yang mendasar itu apa kira-kira? Dengan sikap jujur dan tanggung jawab. Jadi di dalam diri anak tersebut sudah ada unsur intrinsik ya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lilis. Saya itu ada juga Bu Lilis sama Bu Nurfa, hampir mirip. Kalau Bu Nurfa itu pakai kacamata. Berikutnya nomor 5. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Gantian deh, menurut Pak gantian. Siapa? Saya. Sini Bu Sri. Kabelnya tadi kenapa? Strategi yang digunakan yaitu menerapkan aturan-aturan di sekolah agar anak lebih disiplin dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Terima kasih. Jadi dengan membuat peraturan-peraturan. Kemudian yang keenam, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah? Jadi tinggal satu pertanyaan saja. Terima kasih. Nah, kita sudah menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi pemantik kita kali ini. Nah, kita akan melihat kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan kita dan jawaban-jawaban kita tadi. Baik, kita lanjutkan pada standar pendidikan nasional. Nah, standar pendidikan nasional kita adalah sebagai berikut. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, untuk mencapai disiplin positif, untuk menerapkan disiplin positif tadi, untuk membentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, ini kita perlu mengetahui terlebih dahulu kebutuhan dasar mereka. Nah, kita akan lihat mengenai kebutuhan dasar manusia. Kita perlu ingat bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
kita ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, apa saja kebutuhan dasar kita? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Orang akan melakukan segala cara untuk mendapatkan kebutuhannya bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi yang perlu diketahui adalah kebutuhan dasarnya itu. Kenapa anak ini melakukan hal tersebut? Oh, ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi atau gagal terpenuhi. Jadi tidak langsung main hukum saja gitu ya. Kita lanjutkan. Masih tentang kebutuhan dasar. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, seorang murid yang tidak begitu berhasil misalnya secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin mereka akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, atau bahkan sampai menyakiti teman mereka, menyakiti secara fisik. Hal ini dikarenakan mereka belum terpenuhi kebutuhannya akan penguasaan, sehingga tidak berhasil secara akademik. Nah, sebagai guru, tindakan apa yang harus kita lakukan? Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Kemudian, contoh berikutnya, seseorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman yang memisahkan diri dari yang lain. Nah, saya ulangi contoh ini. Seorang yang tidak merasa diterima oleh temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Karena dia kemudian menyendiri atau akan memiliki satu teman saja dan memisahkan diri dari yang lain. Nah, apa yang harus dilakukan sebagai seorang guru? Sebagai guru kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak tersebut, sehingga dia tidak lagi merasa sendiri. Oh, gurunya adalah orang yang termasuk menerima dia, memberikan tempat untuk menerima kasih sayang. Nah, kebutuhan dasar manusia ini bersifat umum. Jadi umumnya semua orang ya seperti itu, memiliki kebutuhan dasar yang semuanya sama. Kebutuhan dasarnya yang dibutuhkan tadi adalah butuh sayang, butuh rasa kasih sayang diterima, butuh penguasaan, butuh bertahan hidup. Nah, berbeda lagi dengan dunia yang berkualitas. Masing-masing orang memiliki dua dunia berkualitasnya pribadi, memiliki bayangan masing-masing tentang dunianya sendiri. Baik, kebutuhan dasar setiap orang. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, jadi diyakini oleh semua orang. Berbeda dengan dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini bersifat lebih unik dan personal. Jadi masing-masing orang memiliki dunia berkualitasnya masing-masing. Antar orang
berbeda. Di dalam dunia yang berkualitas tersebut terdapat beberapa hal yang dimasukkan secara berbeda. Bisa saja orang, tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan yang penting bagi Anda akan berada di sana. Semuanya ada di dalam bayangan kita mengenai dunia berkualitas kita masing-masing. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda. Kita pasti semua memiliki bayangan-bayangan hal yang sangat baik bagi kita dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Bisa dibayangkan ya? Kemudian dalam menentukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat. Kita tidak perlu mempertimbangkan pandangan masyarakat umum, karena ini ada di dalam dunia berkualitas kita masing-masing. Saya ulangi, tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan yang tidak penting. Nah, jika saja Anda bisa hidup dalam dunia berkualitas Anda, hidup akan sempurna buat Anda. Bayangan sempurna di dalam hidupnya. Akan tetapi sayangnya kita tidak bisa tinggal di sana. Inilah sebuah mimpi besar kita tentang dunia berkualitas kita, ya. Nah, tidak hanya kita, tetapi murid kita juga memiliki dunia berkualitasnya masing-masing. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Nah, tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Ulangi, bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri dengan motivasi intrinsiknya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, kita telah membahas tentang tujuan pendidikan, miskonsepsi makna kontrol, pendekatan teori kontrol, makna disiplin, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, dan yang baru saja kita bahas adalah dunia berkualitas. Sekarang kita masuk pada 5 posisi kontrol untuk menuju pada budaya positif. Nah, apa saja 5 posisi kontrol? Kita lihat di sini. Jerry Gossen dalam bukunya Restitution Restruction School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Bisa juga orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kontrol memantau, dan manajer. Nah, kita akan melihatnya, kita akan meninjau lebih dalam mengenai kelima posisi kontrol ini. Apakah semuanya digunakan ataukah ada yang tidak boleh digunakan, ataukah kita akan beralih ke salah satu kontrol saja. Kita lanjutkan. Baik, berikut ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, tadi yang pertama ada kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah,
teman, pemantau, dan manajer. Nah ternyata sesuai dengan penelitian, tujuan kita tadi sebagai pendidik adalah membentuk motivasi intrinsik pada anak, bukan motivasi eksternal. Kalau motivasi intrinsik adalah yang berasal dari dalam diri anak, sementara motivasi eksternal ada yang kita bentuk dengan dari luar diri anak. Nah untuk kontrol penghukum dan membuat merasa bersalah ini ternyata dapat memotivasi anak secara eksternal, akan tetapi membentuk identitas gagal pada anak. Dan perilaku kontrol ini termasuk perilaku kontrol negatif yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, contoh perbuatan guru dalam memberikan kontrol penghukum misalnya seperti ini: menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Perkataan yang biasa diberikan contohnya adalah, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan nah seperti itu misalnya ya. Ini adalah kontrol penghukum yang akan membentuk identitas gagal anak dan merupakan perilaku kontrol negatif yang seharusnya tidak lagi dilakukan. Kemudian kontrol pembuat merasa bersalah. Ini juga memotivasi secara eksternal, namun membentuk identitas gagal. Yang mana perilaku kontrol ini masuk dalam perilaku kontrol negatif yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Perbuatan guru yang dilakukan misalnya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah, contoh kata-kata yang diungkapkan misalnya seperti ini: kamu sudah benar-benar membuat ibu merasa sangat kecewa. Dan mungkin ada kalimat lain yang lebih membuat merasa bersalah ya. Ini akan menimbulkan dampak yang lebih besar daripada kontrol penghukum. Mungkin suatu saat dia akan meledak karena dia terus merasa bersalah. Berikutnya, kontrol teman, pemantau, dan manajer. Nah ini untuk teman dan pemantau, kontrol teman dan pemantau sama-sama dapat membentuk identitas sukses. Namun motivasinya masih motivasi eksternal. Jadi suatu saat bisa berubah ya, karena bukan merupakan motivasi yang berasal dalam diri anak, hanya pengaruh dari luar saja. Nah, contoh perbuatan guru misalnya membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Kalimat yang dilakukan, kalimat yang diucapkan biasanya seperti ini: lakukan ya, ibu, tolong. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu, tapi bereskan yang ini ya, misalnya. Ini kontrol teman. Kemudian kontrol pemantau. Nah, perbuatan yang dilakukan oleh guru biasanya hanya menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur saja. Kemudian perkataan yang bisa diucapkan contohnya seperti: apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Ini kita memantau murid sesuai dengan prosedur saja. Kemudian kontrol manajer. Nah, kontrol manajer di sini akan memotivasi anak secara intrinsik dan menghadirkan identitas sukses, dan anak dapat memiliki kontrol diri yang positif. Contohnya perilaku perbuatan guru dengan kontrol manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya dengan perkataan, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini ini, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah, di sini anak akan berpikir, bagaimana saya berperilaku lebih baik lagi
Dia memotivasi dirinya sendiri tanpa ada pengaruh dari luar. Nah, guru hanya membantu saja, membantu bagaimana dia menemukan cara tersebut sehingga dia dapat memiliki motivasi intrinsik. Nah, bagaimana dampaknya dan kaitannya dengan dunia yang berkualitas? Yaitu kontrol penghukum, dampak yang terjadi pada murid adalah murid akan mengulang-ulang kesalahannya dan perilakunya menjadi lebih agresif. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, maka murid ini meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas ini, yang tidak peduli tadi, tidak peduli lagi. Kemudian kontrol membuat merasa bersalah, dampaknya adalah murid menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berada. Ini sangat buruk sekali. Berikutnya, murid meletakkan guru dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, tetapi dirinya merasa dirinya belum di situ ya. Kemudian kontrol teman, ini dampak pada murid ini. Murid menjadi tergantung dan tidak mandiri, tidak bisa memutuskan. Dia selalu mempercayakan pada orang lain seperti gurunya yang dia percaya tadi. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru sebagai peran penting dalam dunia berkualitasnya sehingga dia tidak bisa mandiri. Berikutnya kontrol memantau, murid hanya menitik beratkan pada dampak pada dirinya sendiri, mendapatkan hadiah atau tidak, kemudian mendapatkan hukuman atau tidak. Jadi saya nanti perbuatan saya akan mendapatkan hadiah atau justru hukuman. Kemudian dunia berkualitas, dalam kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan di dalam dunia berkualitasnya. Jadi guru, peraturan itu berada dalam dunia berkualitasnya. Kemudian untuk kontrol manajer, dampak yang terjadi pada murid adalah murid dapat mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Dan dunia berkualitasnya akan berisi murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Baik Bapak Ibu, untuk melakukan disiplin positif kita dapat melakukan kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Dalam memposisikan diri sebagai kontrol manajer, maka kita melakukan tahapan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah salah satu upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah dalam hal mendisiplinkan diri murid. Nah, tahapan dari segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Baik, untuk tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalimat yang bisa kita gunakan contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian setelah menstabilkan identitas, maka kita menuju pada tahap berikutnya yaitu validasi kebutuhan. Kalimat yang bisa dipakai contohnya, contoh boleh pakai kalimat yang lain. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Nah, kalimat yang bisa dilakukan untuk menanyakan keyakinan contohnya adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, contohnya seperti itu. Nah, bagaimana penerapan segitiga restitusi ini telah saya praktekkan Bapak Ibu. Berikut adalah videonya. Sebelum melakukan restitusi ini, segitiga restitusi dalam melakukan kontrol manajer, kita perlu terlebih dahulu membuat keyakinan kelas supaya siswa ikut serta dalam membuat peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas yang diyakini sebagai keyakinan bersama, sehingga dia juga memiliki konsekuensi atas apa yang mereka katakan sendiri, mereka yakini. Nah, berikut ini adalah kesepakatan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang kita bicarakan kemarin, hari ini kita mau membuat kesepakatan ini. Ini adalah contoh kesepakatan yang telah saya buat belajar mengajar di kelas 6 dapat berjalan dengan lancar, ya. Nah, kesepakatan ini akan kita buat bersama-sama sesuai dengan ide dan keyakinan kita bersama-sama. Nah, untuk itu silakan kalian memikirkan bahwa apa saja yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan selama proses belajar mengajar di kelas 6, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, khususnya yang kita lakukan semuanya di dalam kelas. Ya, baik. Silakan sudah dipikirkan semuanya. Ya, kita mulai dari apa yang harus dilakukan. Nanti akan ditulis oleh sekretaris. Mungkin sekretaris mau menyampaikan di sini dulu. Apa yang harus dilakukan kira-kira? Nah, Bapak Ibu boleh memakai kertas warna, ya. Kertas apa? Kertas boleh lagi. Ini saya buat tidak gambar. Dari kelas 1, itu tanda-tanda kertas itu. Nanti bisa dibuat lebih menarik lagi, tidak harus selalu ditulis seperti ini. Nah, yang sini berarti tidak boleh datang. Teman-teman dia tadi sepakat semuanya? Jadi dalam membuat kesepakatan kalian bagaimana harus dipikirkan? Melibatkan datang kuliah. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan supaya belajar mengajar secara benar? Apa? Boleh yang mana? Apa tidak? Melaksanakan etika pelajaran nasional. Setuju semuanya? Setuju. Semuanya harus melaksanakan tugas karena mereka melaksanakan tugas sendiri kan sesuai jadwal mungkin ya. Akan konsekuensi sesuai dengan apa yang mereka putuskan sendiri. Ya, sesuai jadwal. Yang tidak boleh dilakukan sesuai jadwalnya belum boleh tidak. Yang tidak boleh dilakukan membuang sampah sembarangan di kelas maupun di luar, ya, tidak boleh, ya. Membuang sampah sembarangan baik di kelas maupun di luar. Lagi kira-kira boleh menggunakan apa tidak ya? Tidak. Lagi saling apa ini? Saling menghargai. Yang dilakukan saling menghargai dan menghormati. Setuju semuanya? Setuju, ya.
segitiga restitusi seperti apa, langkah tahapan segitiga restitusi yang seperti apa yang harus dilakukan. Ini sudah pernah saya praktekkan, hasilnya seperti ini. Bagaimana kabarnya dia? Ya, sehat ya. Kita tahu kenapa sendiri mengambilkan semua. Apakah terlambat? Ya, karena kita datang terlambatnya tidak hanya hari ini, tapi sudah beberapa kali. Nah, coba ini ingin tahu kenapa Bila waktu datang terlambat. Itu pengalaman, hidupnya kemalaman. Tidak sholat isya itu berarti sholat isya, tapi tetap kemalaman. Kok bisa terlambat kemalaman? Kemalaman itu, nonton TV kelamaan. Tidak dimarahin itu ya? Masa tidak dimarahin? Bukan tidak dimarahin. Iya. Apa yang kita rasakan setelah tidurnya kemalaman, terus bangunnya kesiangan, lambat. Akhirnya sekolahnya terlambat. Setelah terlambat, apa yang terjadi? Yang terjadi belajarnya tertinggal. Tapi tidak enak ya dalam terlambat ya. Hari dua sekolah kita kan ada peraturan. Peraturannya apa? Dilarang datang ke kantor harus berdisiplin ya dan waktu ya. Nah, apakah Ila merasa ada perasaan tidak enak dengan datang ke dalam itu? Terus apa yang akan Ila lakukan dengan merasa seperti itu? Tidak datang terlambat lagi. Jadi ini tidak akan dilakukan datang lagi ya. Apa saja yang akan kita lakukan kira-kira supaya tidak datang terlambat lagi? Meskipun tidak dimarahi bisa lebih menunjukkan ya sholat belajar dulu, sholat isya, baru di setelah itu selanjutnya misalkan sholat subuhnya tepat waktu supaya setelah sholat subuh jangan tidur lagi, terus mandi, mandi subuhnya selesai, terus berangkat ke sholat. Jadi dulu tidak akan melihat bilang datang terlambat lagi ya setelah itu ya. Alhamdulillah. Nah, saya kira nanti catatannya diminta pinjam bukunya Liha ya. Terima kasih. Kita boleh kembali ke kelasnya untuk teman-temannya semua. Silakan. Nah, itu adalah contoh kasus yang pertama. Berikutnya kasus yang kedua. Bagaimana kabarnya dia? Bagaimana kabarnya dia? Mengerjakan sendiri karena itu penilaian ya. Nah, pada saat penilaian ada seorang anak yang melakukan kegaduhan karena ternyata dia tidak siap melakukan penilaian dari rumah karena tidak belajar. Nah, tahapan restitusi yang saya lakukan contohnya seperti ini. Kabarnya hari ini bagaimana ya kan? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Kenapa ini memanggil Rena? Mungkin Rena sama alasannya kenapa memanggil ini. Tidak tahu. Rena sudah diperhatikan beberapa kali membuat kegaduhan, tapi di penilaian juga melakukan kegaduhan. Menyadari apa tidak ya? Dipanggil tadi. Ini tanya kenapa Rena kok selalu beberapa kali ya saya perhatikan itu saat pembelajaran juga melakukan kegaduhan. Hari ini waktu penilaian juga melakukan kegaduhan. Bagaimana kira-kira alasan mereka sampai melakukan hal tersebut? Dari rumah belum belajar, jadi belum siap penilaian gitu ya. Akhirnya
tidak siap pada saat penilaian, kemudian membuat kegaduhan, dukung ya, dukung akhirnya membuat gaduh. Di saat Rehan membuat gaduh itu rasanya bagaimana? Apa tidak? Ingin tahu? Enak. Jadi membuat gaduh itu enak nih. Masalahnya gitu, agak apa? Groginya ini gitu. Kalau Rehan misalnya digaduh seperti itu sama temannya kira-kira bagaimana? Kesal. Berarti temannya kira-kira merasa kesal atau tidak? Digaduh ya. Berarti yang Rehan lakukan itu benar apa salah? Rehan juga ingat di sekolah kita ada aturan apa tidak? Ada. Di kelas kita juga sudah kesepakatan ya. Di antaranya apa Rehan? Tidak mengganggu tidak membuat kegaduhan di saat pembelajaran ataupun di saat penilaian. Nah, apakah ini akan melihat Rehan lagi berbuat seperti ini? Tidak, sudah dinyati ya, di dalam hati ya, tidak lagi melakukan kegaduhan ya yang mengganggu diri dan temannya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Rehan supaya nanti Willy tidak melihat Rehan melakukan kegaduhan lagi? Belajar dari luar. Belajar dari luar dulu ya, tapi sudah siap nanti di sekolah sudah tidak lagi membuat kegaduhan. Ya, saya percaya Rehan besok akan dulu ya, diperhatikan lagi apakah Rehan masih membuat kegaduhan atau tidak. Karena kalau kita diganggu, kita juga merasa tidak nyaman, tidak enak ya. Ya Rehan? Ya, saya kira Rehan sudah menyadari kesalahannya. Dengan anak yang hebat pasti akan mewujudkan niatnya tadi, tidak lagi membuat kegaduhan ya. Nah, Rehan boleh kembali lagi ke istirahat sama temannya ya. Nah, bagaimana perasaan anak-anak pada saat saya melakukan tahapan restitusi? Nah, tahapan itu tidak menghukum anak, jadi tidak membuat mereka juga merasa bersalah, tetapi membantu mereka untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kenapa mereka melakukan hal-hal tersebut, misalnya seperti datang terlambat, kemudian mengganggu temannya. Jadi ada kebutuhan yang belum terpenuhi sehingga harus diselesaikan, dan mereka juga tidak merasa seperti dihukum karena ini memang bukan hukuman. Nah, berikut adalah perasaan mereka. Saya setelah melakukan praktek sesama ini merasa lega karena sudah mendapatkan cara untuk tidak datang terlambat. Saya lega setelah praktek di kampus karena saya dapat mengatur waktu sehingga saya bisa melakukan penilaian dengan baik. Nah, itu adalah perasaan anak-anak pada waktu dilakukan tahapan segitiga restitusi. Nah, sekian Bapak Ibu materi presentasi saya mengenai modul 1.4 budaya